Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mind map kami mengenai permohonan PKPU, dan di sini saya Muhammad Fikron Azain dengan NIM E00245605. Saya Stefi Riana Wiwaha dengan NIM E00234666. Saya Tiara Putri Tomo dengan NIM E00234476. Saya Daud Muksin dengan NIM E00243331. Dan saya Toko Bilgis Igiri dengan NIM E00234472. Selamat menyaksikan. Udah sekian yang menutup Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan definisi PKPU terlebih dahulu. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah permohonan yang diajukan oleh debitur maupun kreditur ke pengadilan niaga. Tujuannya yaitu untuk memberikan waktu kepada debitur agar dapat menyusun rencana perdamaian atau restrukturisasi utang sehingga masih ada kesempatan menyelesaikan utangnya tanpa langsung dinyatakan pailit. Dasar hukum PKPU sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya pada pasal 222. Selanjutnya, pada bagian ini, dalam PKPU terdapat beberapa subjek hukum yang terlibat. Yang pertama adalah debitur, yang merupakan pihak yang memiliki utang. Yang kedua yaitu kreditur, di mana pihak yang mempunyai piutang atau tagihan terhadap debitur. Ketiga, hakim pengawas, yang bertugas mengawasi jalannya proses PKPU di pengadilan. Dan yang keempat adalah pengurus PKPU, yaitu pihak yang membantu mengurus harta dan proses perdamaian selama PKPU berlangsung. Selain itu, ada juga syarat material dalam pengajuan PKPU. Pertama, debitur harus memiliki lebih dari satu kreditur. Kedua, terdapat utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketiga, debitur diperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utangnya. Dan yang keempat, masih ada kemungkinan penyelesaian melalui perdamaian atau restrukturisasi utang. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai alur sengketa PKPU pada tahap proses pendaftaran. Tahap pertama, permohonan PKPU diajukan ke Panitera Pengadilan Niaga oleh debitur atau kreditur. Tahap kedua, dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas untuk memastikan seluruh syarat administrasi sudah terpenuhi. Tahap ketiga, pemohon melakukan pembayaran biaya perkara sesuai ketentuan pengadilan. Dan tahap terakhir, setelah seluruh proses administrasi selesai, permohonan akan diberikan nomor registrasi sehingga perkara resmi terdaftar dan dapat diproses lebih lanjut di pengadilan. Yang pertama adalah inisiasi dan formulasi rencana perdamaian, di mana dalam tahap ini, debitur ataupun kreditur dapat menyusun proposal perdamaian yang berisi tawaran penyelesaian utang debitur kepada para kreditur. Di mana bentuk restrukturisasi utangnya sendiri itu yang dapat diajukan dapat berupa penjadwalan ulang pembayaran atau rescheduling, perubahan syarat utang, penataan kembali struktur utang atau restructuring. Kemudian yang selanjutnya adalah pemotongan utang, pembayaran secara bertahap, serta konvensi utang menjadi saham atau debt to equity swap, di mana tujuan dari inisiasi ini adalah untuk menyesuaikan kemampuan pembayaran debitur dengan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian tahap kedua adalah verifikasi piutang dan rapat kreditur. Dalam tahap ini dilakukan pencocokan dan verifikasi tagihan para kreditur. Setelah itu diadakan rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh pengurus, debitur, serta para kreditur. Pada rapat tersebut, kreditur dapat memberikan pertanyaan, tanggapan, maupun keberatan terhadap proposal perdamaian yang diajukan debitur. Debitur juga dapat melakukan negosiasi atau memberikan perubahan terhadap rencana perdamaian itu agar memperoleh dukungan mayoritas kreditur. Ketiga adalah pemungutan suara, di mana rencana perdamaian hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan mayoritas sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Artinya, proposal atau rencana perdamaian harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dan mewakili minimal 2/3 dari total tagihan yang diakui. Selain itu, persetujuan juga harus diperoleh dari lebih dari setengah jumlah kreditur separatis yang hadir dan mewakili minimal 2/3 dari total tagihan yang dijamin. Yang terakhir adalah homologasi atau pengesahan oleh pengadilan niaga, di mana setelah rencana perdamaian disetujui dalam voting, hasil tersebut diajukan ke pengadilan niaga untuk disahkan. Pengadilan akan menilai apakah proses perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan pihak tertentu. Jika disahkan, maka perjanjian perdamaian menjadi mengikat bagi seluruh kreditur dan debitur wajib melaksanakan isi perdamaian tersebut.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output akhir atau ujung dari sengketa. Yang pertama ada homologasi atau perdamaian, yaitu pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga setelah rencana tersebut disetujui oleh para kreditur dalam rapat pemungutan suara. Hal ini diatur dalam pasal 284 UU Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan dari homologasi sendiri yaitu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usaha tanpa harus dinyatakan pailit, sekaligus memberikan kepastian pembayaran kepada kreditur. Lalu selanjutnya ada perdamaian berisi 5 hal, yaitu yang pertama ada jadwal pembayaran utang, pengurangan jumlah utang, restrukturisasi pembayaran, penundaan jatuh tempo, dan yang terakhir atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama. Setelah disahkan perdamaian berikut, muncullah memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh kreditur. Debitur wajib menjalankan isi perdamaian sesuai kesepakatan. Kreditur yang dapat lagi melakukan penagihan di luar isi perdamaian. Status PKPU pun berakhir, debitur dapat melakukan kembali kegiatan usaha secara normal. Lalu yang kedua yaitu insolvensi atau kepailitan adalah keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utang kepada kreditur sehingga berujung kepada kepailitan dan pemberesan harta debitur. Hal ini diatur dalam pasal 178 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan dari insolvensi sendiri yaitu pertama memberikan kepastian hukum bagi kreditur, yang kedua melindungi hak kreditur, yang ketiga membagi harta debitur secara adil, yang keempat menyelesaikan utang debitur melalui proses hukum, yang kelima mencegah perebutan antar kreditur. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjelaskan dari akibat hukumnya. Yang pertama, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya. Yang kedua, seluruh harta kekayaan debitur menjadi buedel pailit. Lalu yang ketiga ada pengurusan harta yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lalu yang terakhir, akibat hukumnya yaitu harta debitur akan dijual atau dibayarkan untuk membayar utang kepada para kreditur. Terakhir, urutan kreditur sendiri yaitu proses pailitan bertujuan membagi harta debitur secara adil kepada kreditur sesuai dengan urutan hak masing-masing. Urutannya yang pertama ada kreditur separatis, yang kedua kreditur preferent, yang ketiga ada kreditur konkuren. Yang selanjutnya teman-teman yaitu alur proses PKPU di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pertama ada pengajuan permohonan. Subjeknya di sini ada debitur secara sukarela atau kreditur. Syaratnya itu memiliki lebih dari satu kreditur dan ada utang yang jatuh tempo. Nah, landasannya untuk peraturan ini ada pada pasal 222 dan 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, untuk pengajuan permohonan ini wajib melalui advokat di pengadilan niaga. Yang kedua ada putusan PKPU sementara atau PKPUS. Tenggat waktunya itu permohonan debitur itu maksimal 3 hari dan permohonan kreditur itu maksimal 20 hari. Nah, di sini outputnya itu menunjuk hakim pengawas dan pengurus dan durasinya berlaku maksimal 45 hari. Dan yang ketiga itu ada masa verifikasi dan negosiasi. Di sini pengurus mengumumkan di surat kabar. Dan pencocokan piutang, yaitu verifikasi tagihan antara debitur dan kreditur. Yang terakhir pembahasan rencana perdamaian, yaitu debitur mengajukan skema restrukturisasi utang. Yang keempat ada voting dan PKPU tetap. Nah, di sini contohnya itu opsi A, misal PKPU tetap jika kreditur butuh waktu tambahan untuk negosiasi maksimal 270 hari secara total. Terus opsi B, voting perdamaian, pemungutan suara terhadap rencana perdamaian. Dan yang terakhir ada syarat quorum pada pasal 229, yaitu syaratnya setengah jumlah kreditur itu hadir dan mewakili 2/3 total dari piutang, konkuren dan separatis. Yang terakhir, yang kelima ada hasil akhir, yaitu ada 2 jalur seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi, yaitu ada jalur homologasi, yaitu jika berhasil rencana perdamaian disahkan oleh hakim dan perjanjian mengikat PKPU-nya berhasil, dan jalur pailit yaitu jika gagal. Yang pertama, rencana perdamaian ditolak atau waktu 270 hari itu habis tanpa kesepakatan. Yang terakhir, batal demi hukum, debitur dinyatakan pailit. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah putusan PKPU yaitu pada perkara nomor 39/PDT-SUS PKPU /2023/PN Niaga Jakarta Pusat, diajukan oleh PT Puri Sari Bakti sebagai termohon PKPU terhadap PT Witan Presisi Indonesia sebagai termohon PKPU. Permohonan ini diajukan karena termohon dianggap tidak membayar utang yang telah jatuh tempo berdasarkan perjanjian jasa pembayaran tenaga kerja tanggal 21 Januari 2022. Dalam perjanjian tersebut, pemohon terlebih dahulu membayarkan biaya tenaga kerja untuk kepentingan termohon. Kemudian termohon wajib mengembalikan beserta manajemen fee dan pajak. Pemohon menagih 2 invoice dengan total utang pokok sebesar Rp1.144.613.910 serta bunga dan denda sebesar Rp300.337.051.122. Pemohon menyatakan bahwa termohon telah mengakui utang tersebut melalui surat aksep, namun tetap tidak melakukan pembayaran meskipun telah beberapa kali diberikan somasi dan peringatan. Selain itu, termohon juga diketahui memiliki utang kepada kreditur lain yaitu PT Internusa Abadi Jaya sehingga memenuhi syarat pengajuan PKPU karena memiliki lebih dari 1 kreditur. Kemudian amar putusan majelis hakim menetapkan yang pertama mengabulkan permohonan pencabutan dari pemohon PKPU, yang kedua menyatakan perkara nomor 39/PDT-SUS PKPU /2023/PN Niaga Jakarta Pusat dicabut, yang ketiga memerintahkan panitera PN Jakarta Pusat untuk mencoret perkara ini dari register perkara yang sedang berjalan, yang keempat menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp2.390.000. Sekian pemaparan mind map dari kelompok 6
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.